Pemirsa, pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi mahasiswa teknik? Kita semua tahu kalau mahasiswa teknik itu identik dengan tugas, proyek, dan ujian yang nggak ada habisnya. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita mahasiswa teknik Universitas Hasanuddin yang tetap bisa aktif berkuliah, namun juga bisa eksis berkegiatan. Nah, teman yang kita akan temui kali ini juga sebagai Duta Maritim Indonesia. Mahasiswa teknik, kemudian jadi Duta Maritim Indonesia. Penasaran? Jadi pastikan kamu nonton episode kali ini sampai akhir hanya di Unhas Story. Menemukan kisah menarik di balik mahasiswa inspiratif. Iya, Assalamualaikum Kak Asri. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, nah jadi saat ini kita sudah bersama dengan Kak Muhammad Asri Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suceng. Oke, gimana kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah sedikit trouble dengan hujan tadi. Oke, tapi walaupun dengan hujan tidak menghalangi semangat Kak Asri untuk berbincang dan berbagi bersama pemirsa Unhas TV ya, Kak? Benar, Oke, nah jadi pemirsa, Kak Asri ini adalah mahasiswa teknik arsitektur ya, Kak? Angkatan 2022. Iya, benar, angkatan Oke. 2022. Jadi sekarang semester awal 2020, semester genap ya, Kak? Ya, semester genap, semester Oke. akhir sudah. Semester akhir awalan tahun 2025 ini sudah semester 6 ya, Kak? Ya, semester 6. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih pemirsa bagaimana Kak Asri sebagai mahasiswa teknik, bagaimana Kak Asri sebagai duta maritim dan kegiatan-kegiatan lainnya, kita pertama ingin ngulik dulu nih mahasiswa. Kan Kak Asri ini sebagai mahasiswa teknik arsitektur ya, Kak. Kenapa sih kemudian memilih jurusan ini dan kenapa memilih Unhas gitu? Oke, kalau kita berbicara alasan kenapa Iya. saya memilih teknik arsitektur ini sebenarnya sudah dari kecil sebenarnya, Kak, impian dari oke. kecil. Oke, karena saya mengenal tetangga saya ada yang seorang arsitek dan kebetulan kakek juga menyarankan bahwa masuk arsitektur karena waktu kecil saya suka menggambar ceritanya. Oke. Istilahnya nasihat orang tua yang dulu itu yang benar-benar mengarahkan saya untuk memilih jurusan arsitektur ini, Kak. Selain itu juga kan arsitektur Unhas seperti yang kita ketahui bahwa sudah akreditasi internasional, sudah banyak melahirkan alumni-alumni hebat. Salah satunya yang kita kenal pernah menjadi wali kota Makassar, Pak Ramdan Pomanto itu dari arsitektur Unhas. Dan itu juga yang melatar belakangi saya bahwa saya pilih arsitektur. Kenapa tidak di universitas lain? Padahal banyak, tapi ya Unhas menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia Timur, Kak. Jadi memang dari kecil ya, Kak, udah diarahkan nih sama orang tua dan memang sudah ada bakatnya untuk menggambar dan lain sebagainya. Kemudian itu yang dijadikan potensi dan alasan memilih teknik arsitektur. Ya, Unhas. benar. Memang waktu kecil, waktu SD, SMP kan suka menggambar, suka gambar rumah, menggambar di tembok. Jadi kayak ini feeling orang tua memang benar sepertinya. Oke. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, saya melirik lagi nih teknik arsitektur waktu pendaftaran SBMPTN kemarin, saya melirik teknik arsitektur dan ternyata memang rezekinya di situ. Pilihan pertama ya, Kak? Pilihan kedua. Oke, pilihan pertama apa tuh? Pilihan pertama itu di Kendari di UHO, jurusan kedokteran, tapi memang mungkin karena sudah nasihat dari orang tua, sudah jalannya ke sini, jadi walaupun pilihan kedua tetap diterima di teknik arsitektur Unhas. Itulah ceritanya. Lumayan panjang ceritanya dari masa kecil hingga kembali melirik arsitektur di SBMPTN kemarin, Kak.
Oke, jadi alasannya juga memilih Unhas karena memang mengingat banyak arsitektur eksis yang lahir dan besar belajar di Universitas Hasanuddin. Salah satu contohnya adalah mantan wali kota kita, Ya, wali kota benar. Makassar, ada Bapak Ramdan Pomanto. Nah, selanjutnya nih Kak, kan kalau mahasiswa teknik itu identik dengan ujian, apalagi kalau arsitek ya pasti ada praktek, Ya, benar. tugasnya, dan itu kalau kesehariannya Kak Asri sendiri gimana? Ya, kalau saya pribadi kesehariannya itu selain kuliah, ya saya aktif di beberapa organisasi di luar kampus. Saya juga sering ikut kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang bisa ceritanya mengupgrade diri saya ya. Seperti saya ambil UKM di Unhas juga Kak, Iya. di Taman Ria, saya aktif di situ, sempat menjadi koordinator. Saya ikut lomba-lomba yang skala provinsi dan skala nasional Kak. Mungkin begitu kegiatannya. Selain itu saya juga kan merupakan awardee beasiswa dan kehidupan saya itu selain kuliah, saya berasrama. Jadi sebagian besar waktu saya habiskan di asrama sama teman-teman dari beasiswa saya, Kak. Beasiswa? Kalau saya dari beasiswa Bright Scholarship YBM Brilliant. Oke. Ya, itu sudah termasuk ada listnya di Unhas bahwa salah satu beasiswa yang ada di Unhas itu Bright Scholarship. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kan tadi sempat di-mention bahwa pilihan pertama itu dalam memilih jurusan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan ada pilihan pertama tadi kedokteran, kemudian yang kedua arsitektur. Nah, sebelum Kakak masuk dalam dunia arsitektur, ekspektasinya seperti apa? Kemudian realitanya seperti apa sih Kak? Oke, kalau ditanya ekspektasi tentang arsitektur, Iya. ini kan lumayan hits kan Iya, jurusannya betul. Kak. Sudah banyak orang yang tahu bahwa arsitektur itu kuliahnya susah, lulusnya susah, Iya, betul. biaya kuliahnya mahal. Jadi kayak ekspektasinya ya sudah seperti itu, memang takdirnya masuk di arsitektur, orang harus siap dengan apa yang ada di dalam jurusan ini. Dan realitanya yang awalnya orang bilang mahal loh kuliah jurusan Iya, arsitektur, pasti. mahal alat-alatnya, laptopnya bahkan, dan ternyata memang benar mahal. Iya. Kita masuk sini tugasnya bejibun, banyaknya tugas besarnya, beda tugas harian, beda tugas besar, tambah lagi peralatan-peralatannya, peralatan tugasnya itu yang kita beli bisa sampai jutaan rupiah. Terus yang paling utama sebenarnya kan sekarang sudah modern ya Kak, Iya. maksudnya sudah digital, jadi menggambar bukan lagi manual tapi kita pakai laptop. Nah itu Iya, lagi betul. yang sedikit menguras laptopnya yang harganya ya lumayan Iya, mahal pasti. lah untuk skala mahasiswa. Tapi itu sudah diantisipasi lah, alhamdulillah sudah saya antisipasi sebelum masuk arsitektur bahwa ya harus siap dengan segala risiko ini, harus siap dengan begadang-begadangnya, Iya. tugas-tugasnya yang banyak, pengeluaran yang lumayan untuk mahasiswa. Jadi kayak ya begitulah menjalani kuliah di arsitektur, harus siap dengan segalanya Kak. Siap Oke. materi, siap fisik, siap Iya, mental betul. juga menghadapi semua tugas-tugas. Iya, jadi memang cukup rumit ya jadi Ya, cukup mahasiswa rumit. teknik arsitektur Teknik universitas. arsitek. Oke. Nah, yang membuat saya penasaran nih Kak, tadi di-mention bahwa kalau arsitektur pasti juga banyak pemirsa yang berpikiran bahwa kalau masuk di teknik arsitektur tuh harus bisa gambar atau gimana sih Kak? Nah, kalau misalnya saya nih nggak ada skill sama sekali untuk gambar, kira-kira bisa masuk nggak? Kalau Oke, benar sekali itu. Banyak yang bertanya sebenarnya Iya. Mbak. Di sosial media tentang arsitektur, di TikTok banyak yang bertanya, masuk arsitektur apakah harus bisa menggambar atau harus jago Oke. menggambar? Tapi sebenarnya jawabannya adalah tidak harus. Pemirsa, tidak harus, karena di dalam Iya. masa perkuliahan kita sebenarnya diajarkan untuk menggambar. Maksudnya ada mata kuliah yang memang mengajarkan kita untuk bagaimana menggambar arsitektur yang baik dan benar. Memang bahkan waktu pertama masuk pun kita akan diajarkan untuk cara menarik garis yang benar. Nah, itu yang Oke. memang tidak ada di jurusan lain. Kita diajarkan cara menarik garis yang benar secara freehand atau Oke. tangan bebas. Nah, itu yang mungkin akan dapat melatih kita untuk bagaimana menggambar ke depannya begitu dalam tugas-tugas kita. Jadi yang mau masuk arsitektur, yang bertanya-tanya harus jago menggambar, ya jawabannya adalah tidak guys. Kita akan dilatih di dalam sini. Walaupun semuanya nanti akan serba digital, di semester 3, semester 4 teman-teman akan menghadapi tugas-tugas menggambar secara digital. Jadi sketsa freehand itu hanya sebagai pendukung untuk kita sebagai mahasiswa arsitektur. Jadi memang bukan suatu kewajiban ya, harus pintar gambar dulu Ya, baru bukan. masuk teknik arsitektur. Bukan, tapi ya sedikit apa ya, fun fact-nya memang kalau memang kita tidak tahu sama sekali menggambar itu akan apa ya, kita lebih susah lah untuk Iya. beradaptasi dengan tugas-tugas. Tapi kalau ditanya harus jago atau tidak, ya tidak. Iya. Selagi kalian punya niat untuk Ya. jadi seorang arsitektur,
tidak jago menggambar bukan masalah, karena Selama- nanti pasti akan diajarkan ya. Ya benar, selama kita mau belajar. Oke, nah berbicara mengenai arsitek ya Kak, apalagi sekarang di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita mengenal namanya AI. Ya benar. Oke, kalau Kak Asri sendiri bagaimana nih melihat job arsitektur di masa depan? Mengingat sekarang kita kan punya AI, tinggal minta ke AI-nya aja untuk ngedesain suatu hal, kemudian jadi. Itu kalau Kak Asri melihat itu bagaimana sih? Ya benar. Itu sebenarnya sudah menjadi pembahasan yang sangat sering kita bahas di Iya. mahasiswa lah, karena bagaimana kedatangan AI itu bisa menggantikan profesi seorang arsitek atau Iya. bahkan ya bisa merusak dunia arsitektur, industri arsitektur di Indonesia, karena semua orang bisa bertanya pada AI, minta desain pada AI, padahal sebenarnya itu kita sebagai mahasiswa arsitek itu hanya menjadikan AI itu sebagai pendukung, Kak. Oke. Karena istilah dosen saya, bagaimanapun keberadaan AI tidak akan bisa menggantikan manusia dalam mendesain rumah, karena di dalam diri kita sebagai arsitek itu kita mempunyai feeling bagaimana akan berhubungan langsung dengan klien kita, berhubungan langsung dengan owner yang akan membangun rumah, bahwa AI memang bisa kita setir. Oke. AI memang bisa memenuhi semua permintaan klien, tapi keberadaan manusia itu akan lebih ceritanya membedakan dibanding AI. Dimana keberadaan kita sebagai manusia itu, saya kita lebih mempunyai rasa lah dalam Oke. membangun sebuah bangunan, dan kita lebih memperhatikan sekeliling kita. Kalau AI kan dia cuma bisa ngedesain kan. Nah itu yang mungkin sedikit merubah persepsi masyarakat bahwa ya keberadaan AI bisa menggantikan profesi arsitek. Saya rasa itu bisa, tapi Iya. masih lama lah untuk sampai ke saat itu, karena bagaimanapun kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia terhadap bangunan, terhadap hunian yang nyaman tidak akan bisa terpenuhi hanya dengan AI. Mereka pasti membutuhkan orang lain, mereka membutuhkan arsitek yang bakal menjadi konsultan lah untuk mereka bagaimana membuat sebuah bangunan yang nyaman sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang mungkin banyak menjadi pembahasan sebenarnya, Kak, AI. Tapi kita sebagai mahasiswa arsitektur mungkin yang akan terjun ke dunia arsitek itu merasa sebuah tantangan, dan tugas kita sekarang adalah bagaimana bekerja sama dengan AI untuk membantu kita membuat sebuah desain yang ramah lingkungan, membuat sebuah desain yang bisa sustain, yang membuat sebuah desain yang bagaimana bisa nyaman sesuai fungsinya dan yang pasti tetap kokoh dibangun. Nah itu tugas AI sebenarnya sekarang untuk membantu kita sebagai mahasiswa arsitektur. Ada banyaklah tantangannya, Kak. Iya. Yang itu yang harus kita jawab sebagai mahasiswa arsitek. Selain memang AI hebat, tapi kita juga harus mampu memanfaatkan AI tersebut. Oke, jadi pemirsa, kalau dari saya, poin yang saya tangkap dari Kak Asri bahwa AI ini sebenarnya sebagai pendukung ya, Ya benar. sebagai yang membantu untuk ngedesain. Kenapa kemudian job untuk arsitek ini tidak bisa tergantikan oleh AI? Karena mereka nggak punya feeling Ya, AI benar. ini. Jadi arsitek itu selain mendesain, arsitek itu juga sebagai konsultan. Ya benar. Jadi dia konsul dengan kliennya heart to heart, dan itu yang tidak bisa dilakukan dan tergantikan oleh AI. Ya, Benar begitu ya, Kak? benar, betul. Itu yang karena ya bagaimanapun manusia pasti membutuhkan manusia lain Iya. untuk membantu dia membuat hunian yang dia inginkan, dia Hunian yang impikan. nyaman, Ya, hunian yang oke. nyaman. Dan AI tidak bisa menggantikan hal tersebut. Oke, menarik. Nah, selanjutnya nih pemirsa, kita sudah berbincang nih terkait dengan aktivitas kemudian tugas Kak Asri sebagai mahasiswa teknik arsitektur Universitas Hasanuddin. Nah, jadi pemirsa, selain menjadi mahasiswa teknik arsitektur, Kak Asri ini juga aktif sebagai Duta Pemuda Kota Makassar ya, Kak? Ya benar. Dari tahun 2024 hingga saat ini. Awal mula bergabung sebagai Duta Pemuda Kota Makassar itu seperti apa sih, Kak? Oke, kan saya juga merupakan mahasiswa dan pemuda yang ada di Kota Makassar. Iya, betul. Nah, Duta Pemuda Kota Makassar itu diwadahi langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Iya. Makassar, Dispora Kota Dispora. Makassar, yang dimana menjadi wadah untuk pengembangan diri semua pemuda yang ada di Kota Makassar. Nah, awal mula saya ingin bergabung menjadi Duta Pemuda itu karena saya punya banyak teman yang pernah ikut Duta Pemuda, dan saya rasa bahwa ya ini Duta Pemuda memang wadah yang cocok untuk pemuda yang ada di Kota Makassar untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan Kota Makassar. Jadi di Duta Pemuda itu kita dilibatkan langsung oleh
Dispora Kota Makassar untuk turut andil dalam semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Jadi sebagai duta pemuda kita harus siap bagaimana berkontribusi aktif, terlibat langsung dalam semua program pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini kita juga bisa membantu pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda yang ada di Kota Makassar, yang dimana memang partisipasi pemuda di Kota Makassar itu sudah sangat, ya saya dapat katakan sangat maju dibandingkan nasional. Jadi itu yang melatar belakangi saya bahwa ya saya sudah saatnya, saya pemuda dari Makassar, lahir dan besar di Makassar, sudah saatnya untuk terlibat langsung dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Oke. Kalau seleksinya tuh gimana sih, Kak? Ya, kalau seleksinya itu kemarin dia buka seleksi umum. Pertama dia buka seleksi umum untuk semua pemuda yang ada di Kota Makassar dengan persyaratan usia pemuda kan 16 sampai 30 tahun. Dia buka seleksi umum, semua pendaftaran dilakukan secara online. Setelah itu kita melaksanakan seleksi awal, atau sebelum menjadi finalis kita melaksanakan seleksi awal. Di situ ada seleksi interview, ada seleksi tes tulis. Nah, itu yang menjadi awal untuk bagaimana kita lolos menjadi finalis Duta Pemuda Kota Makassar. Jadi dari 100 orang yang mendaftar di seleksi awal itu, diseleksi lagi di seleksi awal itu menjadi 30 orang, 30 besar yang akan menjadi finalis Duta Pemuda Kota Makassar. Yang nantinya finalis 30 orang itu akan mengikuti karantina, Kak. Mengikuti karantina selama 4 hari. Itu kita memang di coaching langsung, diberikan materi terkait kepemudaan, diberikan data-data pemuda yang ada di Kota Makassar, diberikan kelas-kelas public speaking yang dimana itulah yang membantu kita nanti bagaimana menjadi duta pemuda yang bisa mempengaruhi masyarakat dan berkontribusi aktif. Jadi setelah kita karantina ya sampailah di puncaknya di malam grand final. Itulah yang menentukan siapa yang akan menjadi juara 1, 2, 3 Duta Pemuda Kota Makassar. Tapi walaupun ada juaranya, tetap 30 orang itulah yang tetap menjadi Duta Pemuda Kota Makassar yang ditetapkan dan dikeluarkan SK-nya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Jadi ada 30 orang Duta Pemuda Kota Makassar sekarang. Kemudian ini kan sekarang ada 30, kurang lebih 30 orang ya kayak jadi Duta Pemuda Kota Makassar. Salah satunya pemirsa adalah Kak Asri dari Universitas Hasanuddin. Tentu dengan bangga dong kita perkenalkan hal ini. Nah, yang paling berkesan sih Kak selama menjadi Duta Kota Makassar itu seperti apa? Adakah momen-momen Kakak Asri ini belajar hal baru atau gimana? Ya, selama menjadi Duta Pemuda kurang lebih ya sudah 4 bulan dari bulan 11 tahun kemarin itu sudah banyaklah momen yang saya dapatkan sebagai Duta Pemuda, di mana yang pertama itu mengimprove diri lah, Kak. Ceritanya kita dibekali banyak materi, dibekali data-data tentang kepemudaan yang ada di Kota Makassar, sehingga kita tahu betul bahwa permasalahan pemuda yang ada di Kota Makassar itu sangat kompleks, dan dari situ kita memang langsung dilibatkan oleh pemerintah untuk bagaimana mengusulkan program kerja. Itu yang saya rasa yang sangat penting, bahwa keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah itu bisa saya rasakan langsung sebagai Duta Pemuda, yang mana saya bersama tim 30 orang itu membuat program kerja. Saya mempunyai 2 program kerja utama yang saya usulkan langsung ke Dispora dan itu di-approve oleh pemerintah Kota Makassar. Itu programnya ada Makassar Entrepreneur Competition dan ada Makassar Creativisia. Itu memang kita inisiasi, kita susun kerangka acuan kerjanya bagaimana, dan kita langsung diminta oleh Dispora untuk mengusulkan program tersebut dan di-approve oleh pemerintah. Itu yang membuat saya merasa bahwa kita sebagai pemuda didengar suaranya, kita sebagai pemuda dilibatkan dalam pembangunan. Itulah yang menurut saya yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain, yang bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar bisa mempunyai kesempatan untuk menyuarakan apa yang dia inginkan kepada pemerintah, Kak. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Selain program-program yang dilaksanakan di Dispora, kan kita semua dilibatkan, itu ya tentu sebagai wadah yang sangat luar biasa lah untuk pengembangan diri kita sebagai pemuda. Itu yang menurut saya yang sangat sangat berkesan sebagai Duta Pemuda Kota Makassar. Jadi memang kolaborasi antara pemerintah khususnya Dispora dengan para pemuda Kota Makassar ya Kak intinya. Ya benar. Kita di Duta Pemuda kemarin itu kita mempunyai prinsip kolektif kolegial, yang dimana kolaborasi menjadi hal utama dalam pelaksanaan semua program kerja, pelaksanaan program pemerintah. Dengan kita dikolaborasikan kepada Duta Pemuda itu sudah menjadi kehormatan lah bagi kita sebagai pemuda yang ada di Kota Makassar.
Oke, menarik nih pemirsa. Jadi bagi para pemirsa juga yang tertarik untuk menjadi dan ambil bagian dari Duta Pemuda Kota Makassar, persiapkan diri kalian karena bakal ada banyak kolaborasi yang dilakukan oleh para pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang ada di Makassar Iya, benar. dengan pemerintah Dispora Kota Makassar. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait kegiatan Kasri yang ada di dalam Unhas nih. Ya, Nah, benar. Kasri ini kan bergabung di UKM bulu tangkis ya Kak, sebagai apa nih? Koordinator Departemen Kepelatihan Iya, ya Kak. benar. Ini memang hobinya Kak Asri kan untuk bermain bulu tangkis nih. Kalau ini kan tapi kan pusatnya UKM bulu tangkis itu di Unhas. Ya. Itu bagaimana nih? Karena kalau kita lihat kampus teknik ini kan di Goa nih Kak. Kalau Ya. pusat untuk UKM-nya di Tamalan Di Raya itu Tamalan gimana? Raya. Iya. Oke. Kita kilas-kilas balik lah Iya. sebelum saya bagaimana saya bisa masuk ke UKM yang ada di Tamlan Rea sedangkan saya ada di Goa di Goa kampus teknik. ya. Itu awal mulanya karena memang saya aktif dalam dunia bulu tangkis itu sudah dari kelas 3 SD Kak. Dan saya saya sudah dari kelas 3 SD bermain bulu tangkis, saya latihan sebagai atlet dan kemudian saya masuk di Unhas. Saya tahu bahwa ada Iya. UKM di Unhas walaupun itu di Tamlan Rea tapi ya saya merasa bahwa itulah tempat untuk saya bisa berpartisipasi, berkontribusi kepada Unhas dalam hal olahraga. Jadi setelah saya tahu saya menjadi mahasiswa baru di Unhas, saya tahu ada UKM situ ya. Saya berusaha lah untuk melibatkan diri saya untuk mendaftar di UKM tersebut hingga dapat menjadi koordinator Departemen Kepelatihan. Kalau bertanya kenapa saya menjadi koordinator Departemen Kepelatihan, ya itu tadi jawabannya saya sudah terlibat dalam dunia bulu tangkis dari kelas 3 SD, saya pernah ikut latihan, saya sering ikut pertandingan dari kecil dan alhamdulillah teman-teman yang ada di UKM mempercayakan saya untuk bagaimana saya mengkoordinir semua program latihan yang ada di UKM Bulu Tangkis Unhas pada tahun 2024 itu Kak. Jadi selama setahun saya mengkoordinir semua program kerja kepelatihan, saya melaksanakan program pelatihan di UKM Bulu Tangkis Unhas. Saya juga ya sekaligus ambil dalih sebagai pelatih lah di UKM Bulu Tangkis Unhas itu selama 1 tahun itu. Itulah yang sedikit cerita di balik UKM Bulu Tangkis Unhas. Walaupun banyak tantangannya sebenarnya Kak, karena saya dari Goa harus berjalan kurang lebih 45 menit lah dari kampus Goa ke kampus Unhas. Jadi itu menjadi tantangan bahwa setiap latihan, setiap program kerja UKM saya harus berangkat ke Unhas Tamalan Rea untuk melaksanakan program tersebut sebagai tanggung jawab saya sebagai koordinator. Oke, jadi memang walaupun jaraknya cukup jauh. Ya, lumayan jauh lah. Iya, lumayan jauh sih, bukan cukup jauh, mengingat juga macetnya dari Ya. sini ke Tamalan Raya tentu tidak menghalangi niat Kak Asri dan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai koordinator ya Kak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Duta Maritim Indonesia nih Kak. Oke. Ini kan dari tahun 2023 ya Kak? Tahun 2023 sampai sekarang. masih. Itu awal mula bergabungnya seperti apa? Kan Kakak ini kan basicnya di teknik arsitektur nih. Kemudian kok tiba-tiba jadi Duta Maritim Indonesia itu seperti apa sih ceritanya? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan juga sama teman pasti. saya. Seorang mahasiswa arsitektur yang tiba-tiba terjun dalam istilahnya pageant di bidang kemaritiman. Itu yang banyak menjadi pertanyaan. Ya, awal mulanya waktu di tahun 2023 itu kan Duta Maritim Indonesia itu awalnya dari seleksi tingkat provinsi Kak. Iya betul. Seleksi tingkat provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan, terbuka pendaftarannya ya saya memberanikan diri untuk daftar walaupun sedikit tidak relevan dengan jurusan saya, tapi ini juga sebenarnya dilatar belakangi oleh kegiatan saya waktu SMA Kak. Karena Duta Maritim Indonesia itu di bawah naungan Paguyuban Putra Putri Maritim Indonesia yang dimana bekerja sama langsung dengan TNI Angkatan Laut. Dan waktu SMA itu latar belakang sekolah saya dinaungi oleh TNI Angkatan Laut. Jadi saya SMA di lingkungan militer, jadi saya tertarik dengan ikut Duta Maritim Indonesia itu karena itu. Walaupun sekarang saya merasa saya kuliah dengan jurusan arsitektur, tapi saya tidak merasa bahwa hal itu yang menjadi pembeda lah, karena saya sudah pernah
hidup di lingkungan militer dari SMA, jadi itulah. SMA mana yang tepatnya? Kalau saya kemarin di SMA Hang Tuah Makassar, memang langsung di bawah naungan TNI Angkatan Laut, Kak. Jadi karena Duta Maritim di bawah naungan TNI Angkatan Laut, saya memberanikan diri daftar di tahun 2023 yang sudah saya duga bahwa bagaimana seleksinya itu ada semi militernya. Itulah yang melatar belakangi saya, dan saya rasa juga bahwa saya cocok lah di Iya. Duta Maritim Indonesia. Oke, ngomong-ngomong soal Duta Maritim Indonesia nih, tugas dan perannya sebagai duta itu seperti apa sih, Kak? Oke. Duta Maritim Indonesia itu karena memang di bawah naungan TNI Angkatan Laut, jadi tugas kita adalah bagaimana membantu TNI Angkatan Laut untuk mempromosikan semua wisata yang ada di sektor maritim Indonesia. Selain itu kita juga bertugas sebagai komponen cadangan TNI Angkatan Laut yang nantinya akan bertugas ketika TNI Angkatan Laut membutuhkan. Jadi Duta Maritim Indonesia itu kita ditugaskan langsung untuk bagaimana menginfluence masyarakat untuk mengetahui sektor maritim yang ada di Indonesia beserta permasalahannya. Ya walaupun memang kita dasarnya semi militer, tapi itulah tugas kita, itulah yang membedakan kita dengan duta-duta lainnya. Dan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, setiap kegiatan yang dilaksanakan, istilahnya kalau di Makassar itu ada namanya Lantamal, Kak. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, itu di sana ada bidang atau ada seksi dari struktur organisasi yang ada di Lantamal itu, ada namanya Dispotmar, Dinas Potensi dan Maritim. Nah itulah kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lantamal itu. Itulah tugas kita sebagai Duta Maritim Indonesia, yang nantinya di ajang nasional kita dilatih, dipilih, dididik oleh TNI Angkatan Laut langsung dari pusat, dan setelah itu kita dipulangkan ke daerah masing-masing untuk bagaimana membantu Lantamal melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam bidang Aspotmar itu, Kak. Oke. Nah, jadi tadi sempat di-mention nih bahwa saya melihat salah satu keuntungan menjadi Duta Maritim Indonesia adalah mempromosikan wisata dan sektor maritim. Tentu, jadi udah banyak jalan-jalan nih, Kak. Benar. Itu tugas kita memang sebagai Duta Maritim, selain kita melihat permasalahan sektor maritim dari bidang perdagangan ataupun bidang sosial dari sektor maritim, kita juga melihat permasalahan yang ada di sektor wisata maritim yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan lah, Kak. Karena kita bertugas untuk bagaimana mempromosikan wisata bahari, wisata maritim yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi lebih banyak jalan-jalannya lah untuk keliling Sulawesi Selatan. Jadi memang jalan-jalan sambil belajar ya? Ya benar. Kita sambil menjaga kondisi laut Indonesia, kita sambil belajar apa yang ada di dalam laut tersebut yang sangat luas itu. Oke, nah tadi untuk menjadi duta, tadi sudah menjadi duta maritim dari tahun 2023 ya, Kak, hingga 2025 sekarang sudah hampir 2 tahun nih, Kak? Iya benar. Oke, ada nggak pengalaman yang nggak bisa Kakak lupakan, mungkin ada belajar sesuatu yang berkesan dari pengalaman yang hampir 2 tahun itu sebagai Duta Maritim Indonesia? Ya waktu bukan audisi lah, waktu pemilihan kemarin di Jakarta, kan di Jakarta pemilihan untuk tingkat nasionalnya. Itu yang membedakan dengan ajang-ajang duta lainnya. Saya pernah ikut duta sebelumnya, yang membedakan adalah dia sistem pemilihannya semi militer, Kak. Itulah yang sangat berkesan selama saya menjadi duta maritim, bahwa saya mengikuti seleksi yang dengan sistem semi militer, yang dimana kita semuanya serba diatur, semuanya harus disiplin, semuanya serba diukur waktu. Itu yang sangat berkesan yang menurut saya dapat melatih diri, sehingga ya bisa membentuk saya yang seperti sekarang, yang menghargai waktu, bagaimana mengatur waktu dengan baik. Dan itu yang tidak saya dapatkan di tempat-tempat lain, Kak. Dan teman-teman juga banyak mengatakan bahwa kenapa mau jadi duta maritim, kenapa ikut duta yang semi militer begitu. Tapi kalau teman-teman tahu apa yang saya dapatkan, bagaimana yang saya rasakan, yang mungkin itu yang bisa membentuk diri saya sampai sekarang, membentuk mental saya menjadi mental yang baja, mental yang kuat menghadapi semua tantangan hidup. Itu yang saya dapatkan di Duta Maritim, Kak. Selain itu ya, selain kegiatan-kegiatan selama karantina yang sangat luar biasa, kita dilatih diving, dilatih menembak. Itu yang pertama kali saya rasakan, bagaimana saya bisa menembak secara gratis, olahraga menembak secara gratis hanya di Duta Maritim itu, Kak. Jadi memang benar pemirsa bahwa
tidak semua keterampilan itu bisa kita dapatkan dalam kelas. Pasti ada beberapa, dengan berorganisasi, dengan berkegiatan di luar, kita bisa mendapatkan banyak hal seperti yang dimention oleh Ya, benar. Kak Asri tadi. Nah, Kak, berbicara mengenai tugas-tugas Kakak nih, sebagai mahasiswa teknik arsitektur, sebagai duta pemuda, sebagai duta maritim, kemudian aktif dalam UKM bulu tangkis, itu bagaimana sih caranya memanage waktu? Apakah mungkin ada suatu momen Kakak misalnya ada kuliah nih, tapi tiba-tiba ada pertemuan sebagai duta maritim, itu gimana Kak? Oke, ini yang sebenarnya struggle lah untuk saya sebagai Iya, oke. mahasiswa arsitektur yang dimana diserang oleh tugas, Oke. ada jadwal kuliah, terus tiba-tiba ada kegiatan duta maritim, ada kegiatan duta pemuda, ada program kerja di organisasi, bahkan biasa ada pembinaan dari beasiswa. Itu yang membuat saya kadang kewalahan lah Kak untuk mengatur waktu, di mana yang menjadi prioritas saya yang mana urgent, yang mana tidak urgent, yang mana penting untuk saya hadiri, yang mana penting untuk saya ikuti. Itulah yang menurut saya menjadi tantangan untuk saya sekarang. Tapi tips mungkin dari saya itu ya sebaik-baik bagaimana saya mengatur waktu saya. Saya selalu menempatkan diri lah Kak di semua organisasi ataupun semua kegiatan yang saya ikuti. Pertama di dunia perkuliahan, saya itu menempatkan dunia perkuliahan di nomor 1 misalkan. Iya, pasti karena akademik ya. Saya mengatur skala prioritas seperti itu. Dunia perkuliahan, terus organisasi, terus ada beasiswa, terus ada prestasi-prestasi itulah yang membuat saya bagaimana cara mengatur waktu yang baik dan benar seperti itu Kak. Kadang saya dibutuhkan di organisasi ini tapi tidak terlalu penting, tapi ada jadwal kuliah ya, saya utamakan kuliah saya. Atau mungkin kadang ada kegiatan duta pemuda yang dimana jadwal kuliah saya lumayan lowong, ya saya utamakan duta pemuda terlebih dahulu. Jadi saya atur memang waktu-waktu, bahkan untuk mengatur waktu tersebut saya menggunakan tools lah Kak. Oh, Ceritanya. oke. Ini juga tips and trick dari teman-teman. Bagaimana saya menggunakan tools atau aplikasi untuk mengatur waktu saya menggunakan Google Calendar. Jadi saya memang H-1 sebelum kegiatan saya mencatat kegiatan apa saja yang akan saya lakukan besok dalam Google Calendar saya, atau bahkan kalau sudah ada kegiatan dari 1 minggu sebelumnya, saya catat di Google Calendar saya untuk mengatur skala prioritas saya di waktu itu. Oke, Nah. jadi tips dan trik dari Kak Asri ini adalah mengatur skala prioritas dan juga dibantu dengan tools aplikasi ya Kak? Benar. Kalau saya sendiri, saya rasa untuk mengatur waktunya masih ya sedikit kewalahan, tapi karena dengan dibantu oleh Iya, betul. teknologi, ada Teknologi. aplikasi itu yang ya sangat membantu lah saya bisa mengatur waktu saya sesuai dengan skala prioritas. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ini kan sebagai duta pelajar, sebagai duta maritim, berorganisasi juga dalam kampus, pemirsa, saya spill IPK-nya ya Kak. Jadi untuk selama sudah semester 6 ya Kak? Ya. Sudah semester 6 ini Kak Asri berhasil mendapatkan IPK 3,91 ya Kak? Ya, Ini gimana sih cara mempertahankannya? Kita tahu kalau susah banget nih pertahankan IPK yang bagus, apalagi sebagai mahasiswa teknik. Oke, gimana tuh? mempertahankan IPK sebagai mahasiswa teknik. Ya kembali lagi lah ke skala prioritas tadi, bahwa bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya tanpa harus mengganggu aktivitas saya di luar kampus, atau bagaimana saya bisa beraktivitas di luar kampus tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan kampus saya. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, bahwa bagaimana saya bisa tetap menyelesaikan tugas, mendapatkan nilai sesuai dengan deadline yang ditentukan oleh dosen, dan tetap saya bisa beraktivitas di luar kampus, mengikuti kegiatan, mengikuti program kerja, atau mengikuti lomba tanpa harus ya terganggu dengan kegiatan kampus. Istilahnya kalau saya sendiri Kak, itu memang menyediakan waktu. Kalau malam itu pasti saya sediakan untuk kerja tugas. Nah, Oke. di siangnya itu sampai sore, sampai malam, ya itu saya memang memanfaatkan waktu. Kalau misal tidak ada kuliah, saya manfaatkan untuk ikut kegiatan organisasi atau misal apply lomba. Nah, di malamnya baru saya kerja tugas. Tapi ada satu waktu juga sebagai mahasiswa arsitektur itu, kita di akhir semester itu diserang oleh tugas besar. Betul. Nah, betul. Jadi 2 minggu terakhir perkuliahan itu saya memang benar-benar fokus untuk bagaimana saya melengkapi tugas-tugas saya, menyelesaikan tugas-tugas saya yang mungkin deadline-nya 1 minggu lagi. Nah, itu benar-benar saya mengosongkan semua kegiatan-kegiatan saya di waktu itu Kak. Benar, saya mengosongkan kegiatan saya di waktu itu. Saya tidak
ikut apapun kegiatan organisasi ataupun saya tidak ikut lomba-lomba. Kalau misal saya diajak, saya pasti menentukan skala prioritas saya untuk menyelesaikan tugas. Itu Oke. yang ya sistemnya kita di teknik itu bagaimana menyelesaikan tugas yang baik dan bagaimanapun harus terkumpul tugasnya. Jadi 2 minggu terakhir itu waktu-waktu yang sangat krusial untuk mengumpulkan tugas. Dari situlah saya memang betul-betul meluangkan waktu di waktu itu. Oke, Itulah jadi tipsnya. memang Kak Asri ini benar-benar menempatkan perkuliahan dan akademik di posisi paling atas. Jadi karena itu juga bisa tetap mempertahankan kuliahnya nih Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, sebagai closing statement mungkin boleh di-spill rencana setelah kuliah itu seperti apa dan harapan ke depannya untuk diri Kakak sendiri. Oke. Rencana, jika ditanya rencana setelah kuliah adalah bagaimana saya bisa mendapatkan tentunya profesi yang sesuai dengan saya inginkan, dan sebagai mahasiswa arsitektur tentu luarannya kita adalah menjadi seorang arsitek. Tentu setelah perkuliahan ini saya merencanakan bahwa saya bisa melanjutkan studi saya di jenjang profesi, pastinya di jenjang profesi. Ya, insya Allah saya rencananya juga melanjutkan di Unhas, ada jenjang profesi. Selain itu, ya saya berharap bisa untuk melamar di beberapa perusahaan milik negara atau BUMN yang ini juga sesuai dengan mimpi saya Kak, bahwa setelah saya kuliah saya ingin bekerja di BUMN lah istilahnya. Oke. Itu yang menjadi harapan saya. Tentu untuk saya pribadi, ya itu merupakan tantangan sebagai mahasiswa, sebagai aktivis di luar kampus, bahwa bagaimana saya bisa meluangkan waktu, bagaimana saya bisa tetap fokus terhadap apa yang saya impikan, bagaimana tetap fokus terhadap tujuan saya. Dan saya juga berharap sama diri saya bahwa saya bisa tetap kuat sampai selesai kuliah ini, saya bisa tetap melanjutkan pendidikan saya walaupun segala tantangan yang harus saya hadapi, segala rintangan harus saya temui, segala risiko harus saya ambil dengan semua cita-cita yang saya punya Kak. Oke. Jadi Mungkin Oke. sedikit pesan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang aktif mungkin di kampus dan aktif di luar kampus. Kita semua hebat, teman-teman harus mewujudkan mimpi teman-teman apapun yang terjadi. Ya jangan pernah menyerahlah sama mimpi teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Asri atas ngobrol dan sharingnya bersama kita di Unhas TV hari ini. Dan jadi betul pemirsa, status sebagai mahasiswa teknik bukanlah alasan untuk membatasi diri kalian untuk aktif berorganisasi di luar. Kita menghadirkan sosok Muhammad Asri Ardila sebagai salah satu contoh mahasiswa teknik yang aktif berkuliah namun juga bisa eksis berkegiatan di luar. Kami ucapkan terima kasih lagi nih Kak karena sudah berkesempatan untuk hadir dan ngobrol sharing bersama kami pemirsa Unhas TV lainnya. Nah untuk itu pemirsa, kami ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang tetap setia menyaksikan Unhas Story kali ini. Dan untuk itu sampai jumpa di episode berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh